dari prinsipal untuk menyampaikan ya, bahwa pada saat ini sebenarnya agenda kita itu lebih kepada ingin menyampaikan bukti pembanding. Caranya gitu ya, ingin menyampaikan bukti pembanding yang diminta oleh hakim terkait dengan bukti-bukti elektronik yang kami sampaikan. Nah, bukti-bukti yang kami sampaikan itu memang ada beberapa klaster gitu ya, terkait dengan anak, terkait dengan dalil yang mereka persangkakan dahulunya ya. Jadi itu sebenarnya yang kita sampaikan pada hari ini. Tapi yang tanya rencananya itu mau dilakukan karena itu tidak ditindaklanjuti, mungkin minggu depan tidak akan berikan itu lagi gitu kan. Karena begini, kami meyakini dan selama ini kami menyampaikan bahwa kalau bukti elektronik itu harus berbanding. Kenapa itu harus dilakukan? Ini untuk memberikan suatu validitas dari suatu alat bukti elektronik. Karena validitas itu diukur dalam bukti elektronik, satu itu tentang konfidensialnya, gitu kan? Pertama terkait dengan persetujuan dari si pemilik data. Kemudian yang kedua itu terkait dengan integritas dari si data itu sendiri, gitu kan? Dan kemudian yang ketiga itu terkait dengan autentiknya dari suatu alat bukti. Karena kalau semisal bukti-bukti elektronik yang tidak disusulkan dengan bukti pembanding, dikhawatirkan bukti tersebut itu tidak mempunyai kualifikasi yang valid. Bukti yang tidak dikualifikasi sebagai alat bukti itu tidak bisa dipertimbangkan dalam kerangka hukum, baik itu dalam kerangka hukum pidana maupun kerangka hukum perdata. Nah, jadi itu rencana awal dan kami akan tetap memberikan nantinya, gitu kan? Karena kami berpikir bahwa yang namanya untuk bukti-bukti ini kita akan sampaikan agar nantinya adanya kevalitan dalam hakim mempertimbangkan suatu putusan nantinya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tapi ada dua saksi, gitu kan? Nah, dua saksi itu yang membantah yang paling mendasar sekali itu terkait dengan anak itu trauma. Apakah memang benar trauma atau tidak? Ya biarlah orang itu yang menceritakan sendiri, gitu kan? Esensinya kita mau menceritain, gitu kan? Karena ini mempertimbangkan dari tumbuh kembangnya anak. Karena kami berkeyakinan bahwa kalau bisa berpolemik di media itu tidak produktif. Kami akan banyak berpolemik itu atau berdiskusi secara tajam itu di ruang persidangan dibandingkan dengan media. Karena yang namanya tumbuh kembang anak itu harus dihormati dengan tidak membicarakan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu baik. Kedua orang tuanya itu sama-sama dicintai sama anak-anaknya. Dan sebab itu makanya pada saat ini kami tidak akan mencintai itu, tapi kami pengen meminta kepada hakim itu satu hal, bahwa bukti-bukti di persidangan itulah yang akan dipertimbangkan, bukanlah bukti-bukti di dalam pemberitaan. Itu kira-kira ya teman-teman dari kami, mungkin juga pengacara Baim kayak Fahmi gitu kan yang menyampaikan juga. Tapi pada esensinya adalah saksi kami pada saat ini ingin membantah dari apa yang telah mereka dalilkan. Kami tidak perlu banyak, tapi itu validitas dari orang yang menyampaikan dan bukti yang akan kita sampaikan. Itu kira-kira teman-teman. Bang, tadi kan untuk saksinya ada berapa, dan terus di dalam cukup alat lebih ke apa sih Bang? Dua. Kalau alat kan yang persidangan memang harus alat. Yeah. Kalau misalnya alat berarti bukan persidangan. Berarti kan kita kan istilahnya lebih kepada berbisik gitu kan. Sebenarnya kita ini kan di dalam persidangan berdialektik gitu. Dan dialektik itu apa Anda punya, apa yang saya punya, disitulah hakim itu akan merumuskan, memastikan bahwa ini yang benar gitu kan. Nah, itu yang dinamakan sebagai suatu persidangan yang berbentuk jawab-menjawab. Persoalan, perdebatan itu adalah suatu hal yang biasa, dan itu memang jadi suatu hal karakteristik ya dalam persidangan. Itu kira-kira. Ini merujuk bagaimana? Di IG posting mereka Posting berdua. bareng-bareng sama anak berdua. Mungkin ada poin kan di sana. Apa ya? Kalau misalnya kalau saya sih cuman pengen mau bilang hingga saat ini sudah lebih dari 5 bulan
anak-anak itu tidak bersama pola. Itu yang disampaikan pola sebenarnya di dalam persidangan. Saat ini mungkin sudah 3 minggu anak-anak bersama ayahnya di meja. Jadi anak-anak tidak sekolah sehingga pola tidak bisa anak-anak pola di sekolah. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya apa terkait dengan yang pertanyaan tadi gitu ya. Ya belum ada pembicaraan ke arah sana. Itu postingan lama atau Ya, itu nanti cek. Bang, 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 berarti Bang. piano syuting nggak ada izin ke Kapaula ya? Ya itu mestinya memang harus ada izin karena mereka kan belum berpisah. Nah jadi dari situ kan semestinya itu ada izin dari orang tuanya itu kan bukan hanya baik, tetapi karena sudah pola. Nah itu mesti juga ditanya. Itu kira-kira. Bang, mungkin pas dia sampai rumah sakit karena kepikiran anaknya juga bang. Sakit, seperti kemarin kan sempat sakit apa ulang karena memberikan anaknya karena abang bilang lama Itu ya, tidak berjumpa iya. atau tidak apa. Nanti cek ke rumah sakit itu. Bang, Kalau Pak. dari Kapaula sendiri mungkin kemarin kan dari pihak Baim hanya menginginkan perceraian ya. Kalau dari Kapaula sendiri ada nggak sih tuntutan apa gitu yang diajukan untuk Baim sendiri? Pada intinya pada saat ini pola hanya konsentrasi terkait dengan bagaimana untuk bagian dari sana. Nah sebab itu makanya setiap saat pola selalu bilang bahwa tolong sampaikan bahwa kedua orang tuanya, mama dan papanya itu adalah orang baik. Itu aja. Dan kemudian tujuannya agar yang namanya anak-anaknya itu tidak bisa ya men-track bahwa di situ ada keburukan kepada orang tuanya. Jadi sekolah selalu bilang begitu bahwa pada saat ini dia lebih berpikir untuk kepentingan dari anak. mungkin harus video call juga nggak diizinin atau gimana bang? Itu sebenarnya sudah dijawab sebenarnya. Oke. Bang, terima kasih. Bang, Paula kecewa nggak sih anak-anak nggak sekolah karena syuting? Tadi kan udah disebutin. Kecewa Udah berarti. disebutin ya bahwa pada intinya pola itu tidak bisa tadi apa ya? Intinya di sini kan dibilang hingga saat ini sudah 5 bulan anak-anak tidak bersama pola. Saat ini sudah 3 minggu anak-anak bersama ayah dulu. Jadi anak-anak tidak sekolah dan pola tidak bisa menggunakan. Itu aja. Jadi itu sudah bisa menggambarkan ya apa kira-kira yang teman-teman. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Dan besoknya adalah saksi dari kami juga. Nah, kami akan menghadirkan beberapa saksi lagi, ya. Baik itu saksi ahli maupun saksi fakta di tanggal 26. Ya, Bang ada tahu nggak besok. alasan Baim nggak hadir? Kan lagi syuting.